Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogram mata kuliah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pada pekan ini kita memasuki pekan ke-11, di mana sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah, di RPS kita, kita akan mendiskusikan hubungan pemerintah pusat dan daerah, aspek kewenangan, di mana tentu metodenya adalah diskusi kelompok. Anda diminta untuk menganalisis dan mengevaluasi hubungan pemerintah pusat dan daerah pada aspek kewenangan. Tentu materi ini sudah disampaikan oleh tim dosen sebelumnya, namun saya akan menambahkan atau mungkin menegaskan materi ini agar bisa menjadi bahan bagi adik-adik di dalam menganalisis dan mengevaluasi hubungan pada aspek kewenangan ini. Berbicara mengenai hubungan kewenangan, kita akan membahas 6 hal. Yang pertama adalah sistem penyerahan kewenangan, lalu kedua jenis urusan pemerintahan, yang ketiga prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren, lalu kemudian kriteria urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu kemudian hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Kalau kita lihat di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kekuasaan pemerintahan itu berada di tangan presiden, di mana terjemahan dari kekuasaan pemerintahan itu adalah kewenangan di dalam menjalankan urusan pemerintahan. Nah, kekuasaan memang memiliki banyak bentuk. Salah satu bentuk kekuasaan itu adalah kewenangan, di mana kewenangan itu memiliki dimensi keabsahan atau legitimasi, ya, kekuasaan yang absah, karena ada juga kekuasaan yang bentuknya kursif dan seterusnya, paksaan, ya. Jadi sekali lagi bahwa kewenangan itu adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan atau legitimate power, ya. Nah, Indonesia ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka, di mana tentu ada konstitusi yang membatasi dan mengawasi kekuasaan itu, termasuk kekuasaan pemerintahan. Nah, penyerahan urusan oleh pemerintah pusat untuk menjadi kewenangan daerah, garis-garis besarnya itu diserahkan melalui peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat undang-undang terbaru sekarang kaitannya dengan pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Baik, adik-adik sekalian, di bagian awal ini kita bahas tentang sistem penyerahan kewenangan. Nah, kalau kita bicara sistem penyerahan kewenangan, ya, berupa urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah, itu ada 5 sistem. Ya, ada sistem residu, ada sistem material, ada sistem formal, ada sistem otonomi real dan seluas-luasnya, kemudian ada sistem otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nah, baik, kita lihat satu persatu. Saya berharap adik-adik membaca buku lebih lanjut yang mungkin saja Anda akan menemukan sistem penyerahan yang lain di luar dari 5 sistem ini. Nah, pertama kita bicara tentang sistem residu. Ya, sistem residu menjelaskan bahwa urusan yang diatur lebih dahulu itu adalah urusan-urusan yang menjadi tugas dari pemerintah pusat. Jadi urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu ditentukan terlebih dahulu. Sisanya itu menjadi urusan rumah tangga daerah. Nah, itu menjadi entry point-nya, ya, bahwa ini dianut oleh negara-negara Eropa daratan seperti Prancis, Inggris, Belanda, ya. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya tentu pada saat timbul kebutuhan baru, ya, karena ini kan masyarakat berkembang, ya, urusan pemerintahan itu juga bisa berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Nah, kalau kemudian ada perubahan-perubahan yang lahir karena kebutuhan baru,
sehingga melahirkan urusan-urusan baru, maka daerah itu dapat dengan cepat mengambil tindakan dan keputusan yang dipandang perlu tanpa menunggu perintah atau arahan dari pemerintah pusat. Karena kalau urusan itu tidak diurus oleh pusat, tidak menjadi urusan pemerintah pusat, maka itu akan menjadi urusan daerah. Begitu entry point-nya. Sehingga kalau ada lahir urusan baru tidak perlu menunggu, diselesaikan cepat dan tepat. Nah, apa kekurangannya? Nah, ini kita tahu bahwa di Indonesia ini kan daerah-daerah itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Ya, sumber dayanya berbeda. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya. Nah, apalagi kalau kita bicara Indonesia kan ada kawasan barat, ada kawasan timur yang tentu ya sering kita melihat itu sebagai sebuah dikotomi, keterbelakangan, ya. Nah, tentu urusan yang diberikan tadi, yang di luar urusan pemerintah pusat, itu bisa menjadi sangat luas dan berat bagi daerah yang tidak memiliki kemampuan. Tapi di sisi yang lain itu bisa menjadi sangat sempit, bisa menjadi sesuatu yang terbatas bagi yang memiliki kemampuan yang kapasitasnya besar. Daerah-daerah yang punya penghasilan, punya sumber daya manusia yang bagus, ya. Itu kekurangannya. Lalu kemudian selanjutnya sistem material. Nah, ini yang mencoba untuk kemudian bagaimana membenahi atau menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem residu tadi. Jadi di sistem material itu tugas-tugas pemerintah daerah itu ditetapkan satu persatu secara limitatif dan rinci. Nah, kalau tadi di residu urusan menjadi kewenangan pemerintah pusat dulu tentukan. Kalau di sistem material urusannya pemerintah daerah dulu secara limitatif dan rinci itu yang diatur. Ya, di luar dari tugas tersebut itu menjadi urusan dari pemerintah pusat. Nah, ada asumsi yang menjadi patokan dari sistem material ini. Asumsi pertamanya dia melihat bahwa ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi dia memilah ya bahwa ada perbedaan. Kemudian yang kedua bahwa urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. Nah ini dianut oleh beberapa negara Anglo-Saxon ya seperti Amerika, Inggris ya. Dan di Indonesia pernah berlaku ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948. Ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Kelebihannya ya tentu menutupi kekurangannya tadi sistem residu. Kenapa? Karena urusan pemerintahan daerah atau rumah tangga daerah itu ditetapkan dengan pasti. Jadi sehingga segala keraguan dan ketidakpastian pada sistem residu itu dapat diatasi. Sehingga yang dikasih itu adalah betul-betul urusan yang diyakini itu dapat dijalankan sesuai dengan kapasitas daerah itu. Ya. Tapi kekurangannya itu tentu menjadi tidak fleksibel. Kalau terjadi perubahan tugas dan wewenang daerah, baik itu berupa penambahan atau pengurangan, maka tentu perlu ada mekanisme sama tadi di saat dia diserahkan. Jadi tidak begitu saja dia menjalankan kalau ada yang baru, tapi dia harus berproses, dia harus ditetapkan. Karena memang dasarnya material itu ditetapkan secara rinci dan limitatif. Ya. Ada prosedur tentu untuk itu, sehingga ya menjadi tidak fleksibel jadinya. Bisa menghambat ya daerah yang mempunyai kreativitas, inisiatif, ya, prakarsa untuk menjalankan urusan-urusan yang tidak diserahkan tadi di awal. Ya. Jadi menunggu penyerahan yang nyata bagi setiap urusan baru bisa dilaksanakan. Nah, ini juga bisa membuat urusan itu terbengkalai. Jadi ada beberapa urusan yang bisa saja terbengkalai. Kenapa? Karena tidak diurus oleh pemerintah pusat maupun daerah. Daerah tidak mengurusnya karena merasa itu bukan urusannya. Karena tidak tercantum di dalam urusan yang diberikan. Nah, pusat juga tentu memiliki keterbatasan. Keterbatasan kelembagaan, keterbatasan aparatur, menjangkau Indonesia yang luas ini, sehingga itu menjadi terbengkalai.
bisa membahayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, layanan masyarakat. Nah, sistem ini juga menurut banyak ahli memiliki masalah epistemologi. Ada asumsi yang keliru, karena asumsi material ini, sistem material ini ya bisa dia membedakan urusan pusat dan daerah. Dia memilah-milah ke dalam tingkatan satuan pemerintahan. Ya. Nah, ini bisa melahirkan spanding sebenarnya antara daerah dan pusat. Kenapa? Karena di saat pembagian urusan itu bisa jadi pusat itu menahan atau mengurus urusan yang mungkin di situ menghasilkan devisa yang besar. Ya, sehingga daerah ya bisa merasa bahwa potensi itu ada di daerahnya, tapi dia tidak mendapatkan keuntungan besar, sehingga bisa melahirkan ketidakharmonisan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, perkembangan desentralisasi itu sangat bergantung pada political will pemerintah pusat. Karena bisa jadi mungkin saja daerah itu mampu, tapi dipandang tidak mampu. Sehingga urusan tidak diberikan. Kemudian yang ketiga adalah sistem formal. Nah, sistem formal. Ini juga sebenarnya bisa menyelesaikan masalah dari dua sistem tadi. Jadi di sistem formal itu, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu itu tidak ditetapkan secara rinci. Tidak ada penetapan. Kalau residu, urusan pusat ditetapkan lebih dahulu. Kalau material, urusan daerah ditetapkan lebih dahulu. Kalau di sistem formal ini, tidak ditetapkan secara rinci. Nah, jadi secara teoritik sebenarnya itu memberikan kekuasaan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Iya. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala urusan yang dianggap penting ya bagi daerahnya. Dianggap penting itu artinya bermanfaat, ada hasil guna dan daya guna bagi daerah itu. Sepanjang tidak bertentangan atau tidak mencakup urusan-urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Iya. Jadi ya kalau kita lihat secara teoritik ini nampak memberikan peluang bagi kuatnya kecenderungan penerapan desentralisasi dan kuatnya penerapan otonomi ya. Nah, tapi di dalam tataran praktis, ini sebenarnya cenderung justru menjadi sentralistik. Karena tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian urusan yang kemudian diurus oleh daerah. Ya. Sehingga daerah-daerah yang memiliki ketidakmampuan, ya, tradisi otonominya rendah, ya, inisiatifnya rendah, itu justru akan membuat daerah serba menunggu dan sangat tergantung pada pusat. Apalagi kalau itu terkait dengan pembiayaan, ya. Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas di dalam menopang kegiatannya dan tergantung pada bantuan pusat. Maka itu bisa mandek pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya kita lihat mengenai sistem otonomi real dan seluas-luasnya. Nah, ini kita bisa lihat sistem ini di Undang-Undang 22 tahun 1999 ya, di awal reformasi, dan ada Undang-Undang 32 tahun 2004 kemarin yang dirubah dengan undang-undang yang baru. Nah, artinya apa? Penyerahan urusan, tugas, atau kewenangan kepada daerah itu didasarkan pada faktor-faktor yang nyata atau real. Yang mana itu yang dimaksud nyata dan real, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuan real dari daerah itu, dan terkait dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat. Ya, sehingga tugas atau urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat itu dapat diserahkan kepada daerah, begitu sebaliknya. Real dan seluas-luasnya. Seluas-luasnya artinya dia bisa ngurusin semua hal sepanjang dia punya kemampuan real, dia punya kebutuhan memang terkait urusan itu, dan itu terkait pertumbuhan kehidupan masyarakat. Jadi ya bisa dinamis ini, urusan daerah dikembalikan ke pusat.
karena secara efektif, efisien, dan ekonomis sudah dianggap lebih tepat kalau diurus oleh pusat. Begitu sebaliknya, pusat bisa menyerahkan urusan ke daerah tambahan, karena daerah dianggap membutuhkan itu secara real atau nyata. Nah, tapi ciri-cirinya sebenarnya ini tidak sama tadi ya dengan sistem formil yang memang tidak ada pembagian nyata ya. Kalau di sini ada urusan pangkal. Jadi ada urusan pangkal yang ditetapkan pada saat pembentukan suatu daerah otonom. Ada urusan pangkal. Nah, dia dapat mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan. Yang penting tadi kan jelas ya, bahwa itu bermanfaat terkait dengan daya guna, hasil guna. Ya. Kemudian belum diurus, penting dan belum diurus oleh pemerintah pusat. Nah, ada faktor nyata sehingga dapat berbeda isinya tentu dan jenisnya antara satu daerah dengan daerah lain. Karena pertimbangan faktor nyata itu, faktor real itu, sehingga urusan daerah A dengan daerah B yang menjadi kewenangannya berbeda. Kemudian selanjutnya adalah sistem otonomi nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Nah, itu ada istilah ini di sistem di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Ya, di situ dikatakan real ya, real atau nyata kan seperti tadi di atas ada juga real nyata ya. Nah, cuma di sini dikatakan bahwa real atau nyata itu bahwa pemberian otonomi daerah itu harus didasarkan pada faktor-faktor perhitungan-perhitungan dan tindakan serta kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah bersangkutan itu secara nyata dia mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kalau tidak, jangan berikan. Itu. Kemudian dinamis. Nah, dinamis ini bahwa urusan itu kan tidak statis. Karena diurus ini kan manusia yang hidup bermasyarakat di daerah tertentu. Dengan latar belakang berbeda. Khas. Gitu. Sehingga dia menjadi tidak statis. Dia berkembang dan berubah. Sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, pemberian otonomi kepada daerah itu tidak seluas-luasnya. Jadi beda tadi. Kalau tadi itu kan seluas-luasnya. Ini menurut pandangan sistem ini, dinamis itu berarti tidak seluas-luasnya. Tetapi mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan dan aspek pendemokrasian. Oke, dinamis. Tapi tidak seluas-luasnya. Ya. Dia dapat diperluas, dapat dipersempit, bahkan dapat dicabut atau dihapus dengan pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian bertanggung jawab. Apa maknanya bertanggung jawab itu? Bahwa pemberian otonomi, penyerahan urusan itu kepada daerah benar-benar harus jalan dengan tujuan otonomi itu. Apa sih sebenarnya tujuan otonomi? Ada 5. Pertama, tentu untuk melancarkan pembangunan daerah di seluruh pelosok negeri. Yang kedua, tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga, dia serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa. Yang keempat, dia menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Jadi 5 hal ini itu yang kemudian menjadi penjelasan dari kata bertanggung jawab. Jadi kalau dia tidak bersesuaian, tidak sejalan, tidak serasi dengan pencapaian tujuan otonomi, maka ya urusan itu tidak diserahkan. Oke, saya pikir itu penjelasan saya dari dari 5 sistem ini. Adik-adik tentu sudah membaca ya, karena memang di dalam belajar menurut Permenristek Dikti itu kan ada tiga tahapan. Belajar mandiri dulu, 1 jam per SKS, belajar mandiri, cari bahannya, baca, pahami. Bisa buku teks, modul, bisa artikel, ya, bisa video-video pembelajaran. 1 jam per SKS. Kemudian buat tugas terstruktur.
Ya, seandainya ini dilangsungkan pada pekan sesuai jadwalnya, maka harusnya ini ada tugas paper. Baca, pahami literatur, lalu buat summary. Summary-nya dalam bentuk paper. 1 jam per SKS. Jadi kalau kita 3 SKS berarti 3 jam tambah 3 jam, 6 jam jadi. Lalu tatap muka di kelas, 1 jam pelajaran. Disitulah kita berinteraktif. Kita hanya bisa berinteraktif kalau adik-adik juga membaca. Kita memiliki pemahaman terkait materi ini, lalu kita konstruk bersama. Kita buat conclusion-nya, ya, kesimpulan. Oke, tapi karena ini pekan ke-11, saya hanya menambahkan materi ini, jadi ini. Kita coba diskusikan ini. Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Maksudnya ini, bagaimana sistem penyerahan urusan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Analisa gitu. Iya. Setiap ketua kelompok, kemarin saya sudah jelaskan, setiap ketua kelompok buat thread, topik di menu internal group. Ketik ini pertanyaannya, lalu semua menjawab. Anda bisa berumpan balik di situ, bisa menanggapi temannya, dan seterusnya. Semakin banyak komentar, itu semakin dianggap berpartisipasi. Dianggap bahwa ada keaktifan di situ. Oke, itu bagian pertama dari materi kita. Saya kasih waktu untuk kita mendiskusikan ini. Saya break dulu sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.